Horas, 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 Baligi Academy datang kembali ke hadapan Anda ya untuk portal atau kanal YouTube menyuarakan ketidakadilan ya, penyalahgunaan wewenang hukum, penipuan, suap, sogok dari penegak hukum ya. Kita bongkar di sini bukan karena benci atau dendam pribadi, karena kita sebagai rakyat pembayar pajak berhak untuk mendapatkan pemimpin yang tegas, jujur, dan berani. Ini bukan masalah pribadi nih, ya. Bukan masalah pribadi atau dendam pribadi. Tidak kenal kita siapapun mereka. Tetapi sebagai rakyat pembayar pajak, kita berhak untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, tegas, dan berani. Ya, karena kita adalah pembayar pajak untuk memfasilitasi gaji dan fasilitas mereka semua. Oke, pemirsa, kita dengarkan dulu. Ternyata ya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ini, ya, incumbent ini, ya, Jaksa Agung sekarang ini, ya, tahun 2024 yang diangkat kembali dan diperpanjang oleh Prabowo Subianto, itu memiliki rekam jejak pendidikan yang sangat kontroversial dan berpolemik. Ada 3 versi ternyata, ya. Riwayat pendidikannya dia ini ada 3 versi. Oke, kita dengarkan dulu setiap versi dari rekam jejak dari pendidikan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ini. Oke, lanjutkan. Ini saya ambil dari Detik News pada September 2021 lalu. Versi Instagram resmi Kejaksaan Agung. 1. Sarjana Hukum Pidana Undip Semarang tahun 1980. 2. Magister Manajemen UI Jakarta tahun 2001. 3. Dr. UI Jakarta tahun 2006. Oh, jadi versi Instagram dari Kejaksaan Agung, S1-nya Undip, ya, hukum, S2-nya Magister Manajemen UI, terus S3-nya doktornya dari UI juga ya. Jadi Undip, UI gitu. Versi Instagram dari versi Instagram resmi ya, resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oke, yang versi kedua. Dari buku laporan tahunan Kejagung 2012. Buku laporan tahunan Kejagung tahun 2012. Berarti resmi itu ya, sudah dicetak dan disebarkan kemana-mana ya. Terus? 1. Sarjana Hukum Pidana Undip Semarang tahun 1983. Yang kedua, Magister Manajemen UI Jakarta tahun 2001. Yang ketiga, Dr. UI Jakarta tahun 2006. Oh, jadi di laporan Kejaksaan Agung tahun 2012 itu sama dengan apa ya? Yang di Instagram resmi kejaksaan ya? Tidak juga. Ada perbedaan sedikit, Pak. Sarjana hukumnya, S1-nya, kalau yang di Instagramnya itu lulusnya Undip tahun 80. Tahun 80. Kalau yang di versi laporan kejaksaan? Yang versi untuk buku laporan itu 1983. 83. Waduh, tahunnya beda ya. Terus, kalau yang kedua, yang Magister Manajemen UI sama tahunnya? Sama. Tahun 2001. 2001. Terus Dr. UI-nya sama? Antara Instagram resmi Kejagung dengan laporan Kejagung tahun 2012 sama ya? Sama. Oh, jadi yang beda itu adalah S1 Hukum Pidana Undip ya, tahunnya beda gitu ya. Aduh, parah. Yang ketiga, versi ketiga. Versi ketiga ini sebenarnya klarifikasi saja dari spokesman. Spokesman itu Kapus Penkum ya. Kapus Penkum. Ya, saat juru itu. bicara lah namanya mungkin tuh. Itu 1. Strata 1 di Universitas 17 Agustus di Semarang. Tidak disebut tahunnya. Terus? Yang kedua, strata 2 di Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta. Tanpa tahun juga. Tanpa tahun. Labora ya, S2-nya. Yang ketiga, strata 3 di Universitas Satyagama di DKI Jakarta. Tanpa tahun juga. Oh, Satyagama S3-nya. Jadi versi klarifikasi dari Kapus Penkum. Siapa namanya? Ebenezer Simanjuntak. Leonard Ebenezer Simanjuntak ya. Versinya S1-nya adalah Universitas 17 Agustus Semarang, S2-nya adalah Labora ya, manajemen Labora, yang ketiga Satyagama, Universitas Satyagama tanpa tahun. Saya bingung ya. Statement saya begini, ini kan bukan urusan Kejaksaan Agung ya. Ya, riwayat pendidikan itu kan tanggung jawab personal pribadi dari Jaksa Agung
yang sekarang sedang menjabat Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, ya. Harusnya yang menjawab adalah yang bersangkutan, Sanitiar Burhanuddin itu sendiri. Ya, karena itu terkait dengan riwayat pribadinya, bukan urusannya Kapus Penkum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak itu. Harusnya itu urusan pribadinya Sanitiar Burhanuddin. Klarifikasi itu dan buktikan, tunjukkan secara resmi dan asli ijazah-ijazahmu itu yang mana yang benar. Gitu loh. Itu bukan urusannya institusi. Jangan dibawa-bawa harusnya institusi itu. Harusnya Anda sendiri, Sanitiar Burhanuddin, yang mengklarifikasi di manakah sebenarnya Anda S1, tahun berapa lulus, di manakah S2, di manakah S3. Saya khawatir nggak pernah sekolah, gitu loh. Karena berantakan sejarah pendidikannya ini, gitu loh. Jadi ini Pak Prabowo bentuklah tim investigasi, ya, untuk meluruskan ini. Masa kita punya Jaksa Agung yang riwayat pendidikannya acak kadul tak karuan, Pak. Ya. Ada 3 versi. Versi Instagram resmi Kejaksaan Agung, versi laporan tahunan Kejaksaan Agung tahun 2012, terus versi klarifikasi. Itu pun klarifikasi dari bukan orang yang bersangkutan. Ya. Begitu juga dengan apa? S1 Undip tadi itu ya, yang bermasalah itu, ya, lulusnya S1 Undip katanya tahun 80, versi apa itu? Ini versi resmi Instagram. Instagram tahun 80. Terus lahirnya tahun 60. Lahirnya juga udah bermasalah, KTP ganda, kakak ganda. Terus diduga juga istrinya adalah, ya, istri mudanya atau istri keduanya adalah Mia Amiati yang sekarang Kajati Kejaksaan Tinggi, ya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Cobalah bayangkan, ya. Nah itulah makanya ada KTP ganda, kakak ganda, terus diduga istri mudanya adalah, istri keduanya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ini kan banyak masalah. Belum lagi LHKPN, ada mobil Mercedes-Benz, ada motor gede, ada jam mewah yang nggak dilaporkan di LHKPN. Ini Jaksa Agung bagaimana integritasnya ini, Pak Prabowo? Kok diperpanjang begini? Ya, kita butuh pemimpin yang pertama bersih, ya, jujur dan berani. 3 kategori itu, 3 variabel itu. Tetapi 3 variabel itu kalau dikaitkan dengan polemik, ijazahnya, riwayat pendidikan polemik, KTP kakak ganda berpolemik, terus dugaan istri mudanya atau istri keduanya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, ya, yang seharusnya menurut PP berapa itu, 45 tahun 90, dilarang istri seorang wanita PNS, dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Ini bukan personal. Kita butuh pemimpin yang jujur, karena kita adalah pembayar pajak, gitu loh. Kita semua jutaan rakyat untuk memfasilitasi hidup mereka, jabatan, fasilitas segala macam, ya. Jadi ya Pak Prabowo, saatnya lah sekarang bersih-bersih nih. Itu jangan dilanjutkan lagi yang sapu-sapu kotor ini. Bagaimana membersihkan dengan sapu penuh lumpur, kan? Oke, lanjut. Terus ada lagi gugatan atau apa, keberatan dari kan Jaksa Agung ini, latar belakangnya Sanitiar Burhanuddin ini itu diangkat menjadi profesor tidak tetap dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, gitu loh. Terus adalah protes dari apa itu, mahasiswa. Oh ya, BEM Unsud ketika itu mengadakan protes seperti perlawanan, ya, tidak setuju karena mereka merasa tidak ada transparansi prosesnya. Nah ini saya ambil dari Gatra, ya. Jadi ketua BEM-nya mengatakan begini, saya rasa indikasinya bisa ke sana. Website Kejagung diduga melakukan pembohongan publik, gitulah. Jadi mereka tidak percaya. Jadi BEM dari Universitas Jenderal Sudirman juga keberatan, ya, pengangkatan dari pengangkatan profesor guru besar tidak tetap Universitas Jenderal Sudirman ini atas Sanitiar Burhanuddin ini, ya, karena tidak transparan, tidak terbuka, gitu. Jadi jenjang dia menjadi guru besar itu politis, gitu ya, mereka tangkap seperti itu. Jadi inilah Pak
ya, bahwa BEM dari universitas yang terkait ya, itu juga keberatan. Aduh, parah kali, Pak Prabowo, janganlah dilanjutkan sapu-sapu kotor ini, Pak. Kalau sapu kotor, Pak, ya, kalau yang kita punya di rumah, kalau sudah kotor, itu kalau nggak dibuang ke keranjang sampah atau ke jurang-jurang, itu dibakar, Pak. Sapu kotor itu, Pak. Karena kalau untuk nyapu rumah, itu pasti lantainya jadi kotor. Malah capek lagi ngepelnya, gitu loh. Oke lah, sekian dulu ya pemirsa, kita kupas lagi ya para pejabat-pejabat publik ini, penegak-penegak hukum yang lain, ya. Bukan karena personal atau pribadi ya. Karena kita bayar pajak juga. Apalagi tahun depan 12% PPN. Ya, beli sabun, Anda beli sabun, beli sampo, beli minyak rambut, beli rokok, beli baju, beli sepatu, kaos kaki, semua sudah kena PPN 12%. Ya, jadi apa itu, ada seorang menteri keuangan itu mengatakan kalau nggak mau bayar pajak keluar aja dari negara ini katanya. Itu kan pembohongan publik itu. Ya, semua kita sudah bayar pajak. Ya, baik yang punya NPWP atau tidak. Ya, PPN 12% itu bukan pajak rupanya itu. Ya, semua kita ya, mau tidak mau bayar pajak setiap hari. Ya, bahkan beli kantong plastik pun ada pajaknya sekarang, beli bensin segala macam. Ya. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!